البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Apa makna dari salaf? Terdahulu. Jadi salaf itu adalah orang yang terdahulu. Lalu apa itu salafi? Atau siapakah salafi? Siapa Zakaria? Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Duduk yang bagus Malik, duduk yang bagus. Jadi salaf adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'un, tabi'ut tabi'in, dan para a'immah yang masyhur dengan al-imamah fid din. Lalu siapakah salafi? Siapakah salafi, Pak Darwis? Yaitu yang menisbahkan diri, menyandarkan diri kepada metodenya para sahabat. Jadi salafi itu harus mencontoh metodenya sahabat, mencontoh metodenya para tabi'in, mengikuti metodenya para tabi'ut tabi'in dalam hal apa saja. Dalam hal apa saja, baik dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berdakwah, dalam berpendidikan, dalam apa saja. Salafi adalah orang yang menisbahkan diri kepada sahabat, pada para salafun salih. Dan apa itu salafiyun? Kalau kita tahu salafi, maka apa itu salafiyun? Pak Dadang, salafiyun itu apa? Apa Game? Ya, tadi salafi. Kalau salafiyun? Kalau salafi orang yang mengikuti, kalau salafiyun pengikut. Ayo, apa bedanya salafi sama salafiyun? Oh, tenang. Bingung saya. Apa? Nah, itu salafi itu tunggal, kata kalimat tunggal, satu orang. Kalau salafiyun itu jamak. Sekarang kalau bedanya salafiyun sama salafiyin. Ayo. Apa ya? Salafiyun laki-laki, kalau salafiyin perempuan.
Iso game. Apa game? Kalau Salafiyun mana Salim? Aduh. Salafiyun apa? Jamak dari Salafi. Kalau Salafiyin jamak dari kalau Salafiyun sama Salafiyin itu sama, sama. Cuma beda i'rab, seperti rajulun sama rajulan gitu saja. Jadi kita membahas mengenai hakikat dan arti dari kalimat salafi. Dan itu tadi perinciannya, salafi, salafiyun dan salafiyin. Kenapa enggak ada salafiyat perempuan? Berarti enggak ada seorang perempuan salafi? Apakah ada? Bagaimana jawabannya? Perempuan masuk dalam barisan laki-laki. Jadi kalau ada jamak, perhatikan, kalau ada segerombolan, kumpulan orang, laki-laki sama perempuan, walaupun laki-lakinya satu, perempuannya banyak, tetap dikatakan dipakai jamak mudzakkar salim. Ini termasuk kekuatan laki-laki atas perempuan. Jadi kalau dalam lughah, dalam bahasa Arab, apabila kita menyebut perkumpulan laki-laki sama perempuan, walaupun banyak perempuannya, tetap kita menangkan laki-lakinya. Tetap kita menangkan laki-lakinya, jadi pakai jamak mudzakkar salim. Mafhum? Ini faedah mengenai bahasa Arab. Dari sisi bahasa, apabila ada segerombolan laki-laki dengan perempuan dalam bahasa Arab, maka dimenangkan penyebutan laki-lakinya walaupun perempuannya lebih banyak. Dan masuk dalam bab ini juga apa yang disebutkan oleh sebagian ulama dalam surat Yusuf. Bahwa Yusuf berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari makar para wanita. Tapi di situ disebutkan pakai dhamir jamak mudzakkar salim. Disebutkan oleh para ulama ada indikasi bahwasannya masuk di situ satu orang laki-laki, yaitu siapa? Bukan, Nabi Yusuf malah berlindung kok. Ada satu laki-laki yang lain yang ikut dalam cerita itu siapa? Nabi Yusuf. Dalam kisahnya Nabi Yusuf berhadapan dengan para wanita, di situ ada siapa? Suaminya si Imratul Aziz, yaitu Al-Aziznya. Coba dilihat ayatnya. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Di situ pakai dhamir jamak mudzakkar mimma yad'unani ilaihi, padahal tidak ada perempuan di situ, tidak ada laki-laki di situ. Nabi Yusuf berlindung, ya Allah, jauhkanlah aku dari tipu daya para wanita-wanita itu. Tapi Nabi Yusuf memakai dhamir apa? Yad'unani. Disebutkan oleh para ulama bahwasannya ada indikasi kenapa di situ pakai dhamir laki-laki, karena indikasinya suami si wanita itu ikut dari sisi apa? Dia tidak memiliki ketegasan melihat istrinya berbuat salah tapi tidak berbuat apa-apa. Tahu terbukti bahwasanya yang bersalah itu istrinya, bukan Nabi Yusuf, tapi dia cuma wis tenang, jangan diurus masalah ini. Padahal tahu, dia melihat sendiri, wa syahida syahidum min ahliha. Kalau robeknya dari belakang,
Kalau robeknya dari depan, yang salah siapa? Nabi Yusuf. Kalau robeknya dari belakang, yang salah si wanitanya. Nah, dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwasannya yang salah wanitanya dan mengaku, tapi dia tidak bisa bertindak apa-apa. Ya wis lah, ya wis, didiamkan saja, tidak diusut, atau istrinya tidak dihukum. Dia tidak memiliki ketegasan, sehingga istrinya berbuat banyak, berulah lagi, hingga akhirnya menjebak Nabi Yusuf bersama para wanita-wanita itu. Maka dari sisi inilah ada keterkaitan, ada indikasi suaminya dimasukkan ikut andil, kalau tidak ikut secara sengaja, tapi memiliki andil dalam keteledoran yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Nabi Yusuf wallahu a'lam memakai dhamir qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Padahal situ enggak ada laki-laki, tapi pakai dhamir yad'unani ilaihi. Ini wallahu a'lam yang disebutkan oleh sebagian ulama dalam ayat ini. Dan ini adalah masuk faedah yang bagus yang terkait bahwasannya dalam kaidah bahasa Arab apabila ada segerombolan laki-laki dengan perempuan maka dimenangkan dhamir laki-lakinya walaupun laki-lakinya sedikit. Oleh karena itu aghlabnya banyak dikatakan salafiyun, salafiyin, walaupun di dalamnya ada banyak wanita. Tayyib, insyaallah kita lanjutkan. Sampai mana? Yaitu fasal yang kedua, yaitu kapan mulai muncul istilah salaf ini, penyebutan salaf ini kapan mulai muncul. Ini juga harus kita tahu, apakah semenjak zaman Rasulullah SAW sudah masyhur? Apakah zaman Nabi ada salafi? Apakah di zaman Rasulullah SAW ramai disebutkan salafi, fulan salafi? Ini tidak. Tapi tetap ada asalnya sebagaimana nanti yang akan datang. Jadi bukan berarti kemudian yang enggak ada sama sekali di zaman Rasulullah boleh dilakukan, tidak. Ada asalnya, nanti akan kita ambil. Cuma tidak rame, tidak ngetren, tidak ngehits, tidak booming, tidak booming penyebutan salafiyun di zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kita ambil bahwasanya penamaan ini masyhur atau mulai nampak, mulai mencuat tatkala dhaharon niza, tatkala mulai rame perselisihan antar ideologi dan banyaknya pemikiran yang menyimpang dari manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru dibutuhkan. Dan ini ya ikhwan termasuk penamaan yang dibutuhkan atau termasuk istilah yang dibutuhkan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dibutuhkan. Belum dibutuhkan pembedaan itu karena semua masing-masing masih apa? Di atas manhaj yang satu, yang menyelisih mereka hanya munafikun. Adapun kaum muslimin mereka ala manhajin wahid, ala satu manhaj. Maka tidak dibutuhkan. Setelah dibutuhkan baru ada penamaan salafiyun. Demikian juga muncul juga jarah-jarah yang sesuai dengan namanya. Seperti mulai Qadariyah karena adanya fitnah Qadar, lalu Mu'tazilah karena adanya fitnah I'tizal, Jahmiyah karena adanya fitnah pengikutnya Jahm bin Safwan. Ini termasuk pembuatan istilah yang terjadi sesuai dengan tuntutan keadaan. Dan itu bukan dinamakan muhdats, tidak bid'ah, karena memang itu terjadi dan diadakan sesuai dengan tuntutan untuk penyebutan saja. Sebagaimana juga di zaman akhir ini adanya vonis hizbi. Ini disebabkan karena fitnah hizbiyah yang mulai merebak di akhir-akhir zaman. Karena banyaknya tahazzub, pemikiran hizb
yaitu sesuai dengan pemikirannya, sesuai dengan hizbnya. Dia akan membarok siapa saja yang tidak sesuai dengan hizbnya walaupun sesuai dengan dalil, dan akan meloyal siapa saja yang sesuai dengan hizbnya walaupun bertentangan dengan dalil. Oleh karena itu para ulama membuat istilah hizbi. Fulan hizbi karena dia ada padanya sifat-sifat hizbiyah, dan ini bukan istilah yang muhdats. Jadi harus paham. Jangan dikatakan bahwasanya penyebutan hizbi ini penyebutan yang bid'ah karena enggak ada asalnya. Nah, sekarang penyebutan qadariyah, mu'tazilah, apakah ada di zaman Rasulullah? Ya enggak ada. Apakah terus kemudian penyebutannya dikatakan muhdats? Ini tidak, ini termasuk pemberian nama sesuai tuntutan keadaan. Lah zamannya zaman hizbiyah, maka pelakunya juga disifati dengan hizbi. Nanti kalau di akhir zaman ada fitnah model baru lagi, ya pelakunya disebut dengan model baru lagi. Ini termasuk hanya sekedar penamaan yang dibutuhkan sesuai dengan kejadian, bukan hal yang baru dalam agama ini. Wallahu a'lam. Ini mengenai pembahasan masalah salafiyah. Sebagaimana juga nama salafiyah, nama salafiyun ini juga terjadi karena dibutuhkan untuk membedakan antara yang sesuai dengan manhaj salaf dan yang tidak sesuai dengan manhaj salaf. Dan ini bukan termasuk hizbiyah. Salafiyah ini bukan termasuk aliran, bukan termasuk kelompok, bukan termasuk pecahan sebagaimana yang akan kita bahas. Ini kita tegaskan lagi karena banyak orang mulai lupa masalah ini. Bukan mulai enggak tahu, mulai lupa. Semuanya ini sudah kita ketahui semenjak kecil dahulu. Qala wa qala Syekh Bakar Abu Zaid, wa qad kana al-muslimun al-awail wa humus sahabatu radhiyallahu anhum qabla buzughi badratit tafarruqi wal insyiqaq laisa lahum ismun yatamayyazuna bihi. Malik, jangan main-main. Lek. Kok enggak ada ikan cane nanti sai? Kata Syekh Bakar Abu Zaid, dan dahulu kaum muslimin awal-awal kali, yaitu para sahabat, sebelum buzuk, sebelum tumbuhnya benih-benih perpecahan dan perselisihan, mereka enggak memiliki nama yang khusus. Tidak ada dulu zaman sahabat kemudian nama Umari atau Bakri, Abu Bakri, enggak ada. Li'annahum kama dzukira yumathiluna al-Islam wal imtidad at-tabi'i lahu. Karena mereka sebagaimana yang disebutkan, mereka menjalankan Islam dan berjalan sebagaimana biasanya, enggak ada hal-hal yang aneh, semuanya tabi'i semua. Masih berjalan di atas manhaj Islam. Lakin lamma hasalat tilka al-firaq ad-dallatu allati yashmaluha lafdu ahlil ahwa li ghalabati ittiba'il hawa alaihim wa lafdu ahlil bid'ah li ittiba'ihim ma huwa kharijun anid dini ajnabiyyun anhu wa ahli syubuhat li'annahum yulabbisuna al-haqqa bil batil fayushabbihuna bihi 'ala al-ammah li bina'i khurujihim anis sunnah ala maradi syubhatil fasidah. Dahulu para sahabat enggak ada nama sendiri yang khusus, enggak ada penyebutan istilah tersendiri. Akan tetapi tatkala muncul perpecahan, muncul kelompok-kelompok yang sesat yang tercakup oleh lafaz dan dinaungi oleh sebutan ahlul ahwa. Kenapa ahlul bidah dikatakan ahlul ahwa? Karena mereka mengikuti hawa nafsu, li ghalabati ittiba'il hawa alaihim. Karena mereka mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti dalil. Siapa saja yang tidak mengikuti dalil dan dia tahu dan dia mengeyel, maka dia adalah ahlul al-ahwa, dia mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kata Allah, apabila mereka enggak mampu mendatangkan dalil, siapa saja yang enggak mampu mendatangkan dalil yang lebih kuat tapi ngeyel, maka dia telah mengikuti hawa nafsunya. Mereka adalah mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu sekedar
tidak bersama dengan dalil, tidak mengikuti dalil, ini adalah tanda-tanda dia mengikuti hawa nafsu. Ayat ini tegas. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Nek wong iku gak iso nekakno dalil, apa yang kau tuntut wahai Muhammad kepada mereka dan mereka enggak mampu, ketahuilah mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Walafdu ahlul bid'ah, dan dikatakan ahlul bid'ah karena mereka memiliki bid'ah. Littibaihim ma huwa kharijun anid din, karena mereka mengikuti apa-apa yang keluar dari agama ini, bukan bagian dari agama ini, tidak memiliki asal muasal dari agama ini. Ajnabiyun anhu, asing, barang luar, bukan dari bagian dari agama ini. Wa ahlus syubuhat, dan juga dinamai ahlus syubuhat li'annahum yulabbisuna al-haqqa bil batil, karena mereka mencampur aduk antara kebenaran dengan kebatilan. Jadi tadi ada 3 istilah yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Dikatakan ahlul ahwa karena mengikuti hawa nafsu, dikatakan ahlul bidah karena mereka mengikuti apa-apa yang tidak dari bagian agama ini, dan dikatakan ahlus syubuhat karena mereka mencampur aduk antara kebenaran dengan kebatilan. Karena kalau kebatilan dijual murni tanpa dicampur, tanpa dioplos, ini jarang laku. Makanya dicampur dengan sedikit dari kebenaran, dikasih dalil-dalil sedikit, ada oplosannya, baru ini mulailah laris. Kalau kebatilan begitu saja dijual, semua orang enggak doyan. Semua orang tahu kalau itu batil. Tapi kalau dicampur, dikasih aroma kebenaran sedikit saja, maka ini mudah untuk diserap. Fayushabbihuna bihi 'alal ammah, maka mereka pun menyamarkan kebenaran ini menyamarkan kebatilan ini kepada orang-orang awam, kepada para juhal. Makanya yang paling banyak menjadi korban fitnah dari ahlul ahwa, paling banyak menjadi korban syubhat adalah orang-orang yang jahil, yang tidak memiliki ilmu, tidak belajar, tidak memahami agama ini, sehingga baru kena sedikit syubhat saja langsung manggut-manggut, karena tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pondasi yang kuat dalam perkara agama ini. Nasallallahu salamah wal afiyah. Libina'i khurujihim anis sunnah ala maradi syubhatil fasidah, untuk membangun menyelewengnya mereka dari sunnah ini di atas penyakit syubhat yang fasidah, yang rusak. Jadi kenapa dikatakan ahlus syubhat? Karena mereka mencampur aduk antara kebenaran dengan kebatilan, dan mereka melariskan kebatilan itu untuk orang-orang awam, untuk orang-orang juhal, dan membangun prasangka mereka di atas syubhat yang fasidah. Wa qudwatuhum fi hadza al-aduwu al-awwalu iblis la'anahullah, dan pemimpin mereka dalam masalah ini adalah musuh utama kita, yaitu iblis. Jadi ahlul bidah, ahlul ahwa, ahlus syubhat, mereka adalah mencontoh iblis dalam masalah mencampur aduk antara kebenaran dengan kebatilan. Kenapa? Karena iblis fa innahu awwalu man qasa qiyasan fi ma dzakarallahu anhu, karena iblis adalah yang pertama kali membuat qiyas yang batil. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tatkala iblis disuruh sujud kepada Adam, dia enggak mau. Bukan berarti iblis sekedar mentang-mentang enggak mau, tapi dia punya alasan iblis. Apakah engkau lihat apakah iblis tatkala disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kemudian enggak mau? Apakah mentang-mentang enggak mau? Moh ya Allah, moh pokoknya aku moh. Apakah bilang gitu? Iblis nang sujud, moh pokoknya aku moh, wis to aku moh. Apakah seperti itu? Tidak, tapi iblis memiliki alasan, memiliki dalil. Ya Allah, kenapa kamu suruh sujud kepada Adam sementara aku lebih baik? Engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Baikan saya. Kenapa saya disuruh sujud kepada Adam? Jadi punya alasan. Ini adalah pimpinannya orang-orang yang
membuat kias yang fasidah, membuat syubhat, ini adalah iblis kuduahnya. Karena dia adalah orang yang pertama kali membuat syubhat. Kalau orang yang nggak tahu, betapa banyak yang akan termakan syubhat ini. Sekarang saya tanya, tanah sama api bagusan mana? Ayo, tanah sama api bagusan mana? Nek kalau bilang bagusan api, enggak kena syubhate iblis, berarti benar iblis ngomong ini bagusan api. Nek bilang bagusan tanah, tak tanya, kenapa kok tanah lebih bagus dari api? Ayo, bagusan mana tanah sama api? Masuk toh, hujai iblis toh. Bagusan mana Pak Darwis? Ayo, kenapa bagus tanah? Tanah bisa memadamkan api. Di sisi api. Ayo, kandhani nek gak kena kepangan subhate iblis. Oh iya, apik geni yo. Geni lo padang. Tanah welek ngono ngrumbel. Makanya ini namanya syubhat. Cuma sayang iblis ngomongin nang Allah ya, gak tanggung-tanggung. Jane nek ngomong nang kepada manusia, semua manusia pasti akan mengiyakan. Cuma sayang iblis bantai nang Allah. Zat yang maha tahu, yang gak bisa dibantah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim membuat perbedaan dan perbandingan antara tanah sama api bagusan mana, dan membatalkan syubhatnya iblis dari banyak sisi. Intinya tanah lebih bagus daripada api. Ini keliru. Kalau iblis bilang api lebih bagus, keliru, bagusan tanah. Dari sisi apa? Lihat dalam kitabnya Imam Ibnul Qayyim mengenai perbandingan antara tanah dan api. Di antaranya adalah api nggak bisa berdiri sendiri. Jadi ono api terus moro-moro makan gak ono sing dibakar. Ono toh? Nggak bisa. Pasti ada yang lain. Pasti dia berpijak kepada benda yang lain. Makanya nggak bisa. Api sifatnya adalah toish, jilat-jilat, nggak bisa tenang. Tanah tenang, ya, tapi dolo yesiku. Nah, api bulat-bulat, gue kadang gede, kadang cilik, kadang abang, kadang biru, kadang kuning. Nah, tanah itu saja. Maka tanah itu lebih sakinah, lebih tenang daripada api. Api sifatnya merusak, tanah sifatnya membaguskan, menumbuhkan, menampung, dan yang lain. Intinya bahwasannya apa yang dikatakan iblis, bahwasannya dia lebih baik dari Adam dikarenakan api lebih baik dari tanah, ini adalah salah. Cuma kalau kita tidak tahu sisi bagusan mana tanah sama api, ini kita bisa terbawa oleh syubhatnya iblis. Oleh karena itu iblis tatkala membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya semata-mata membangkang, tapi bawa alasan. Oleh karena itu qudwah, imamnya orang-orang yang membuat talbis adalah iblis. Oleh karena itu dibikin kitab talbis iblis, karena yang paling banyak membuat talbis itu adalah iblis. Makanya hati-hati dari talbis. Jangan mencampur aduk antara kebenaran dengan kebatilan. Jangan mensamar-samarkan. Berkatalah yang jelas, berkatalah apa adanya, gamblang, tidak perlu tutup-tutupi, supaya tidak masuk dalam talbis. Lalu bukti bahwasanya iblis juga membuat syubhat. Bukan hanya ini. Tatkala dia ngomong kepada Adam, tahu nggak kamu kenapa Allah melarangmu memakan pohon itu? Itu karena supaya kamu menjadi, biar tidak kekal. Kalau kamu makan itu pasti kekal. Bahwa syubhat lagi, akhirnya Nabi Adam terpengaruh. Qadarullah, Nabi Adam mempercayai iblis. Ini termasuk syubhatnya iblis juga, talbisnya iblis juga. Coba kalau iblis langsung terang-terangan, panganan wis toh pangan enak iku. Nah,
Tidak, pasti memberi syubhat. Kenapa kamu nggak boleh makan itu? Karena kamu akan demikian dan demikian. Maka dimarahi oleh Allah. Adam, sudah tak bilang kamu jangan makan itu. Dan sudah aku bilang bahwasanya iblis adalah musuhmu. Ini. Maka Nabi Adam merasa bersalah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faedah mengenai masalah yang awal kali yang membuat talbis, awal kali yang membuat syubhat adalah iblis alaihi la'inullah. Qala lamma hasalat tilkal firaq muntasibatan ilal Islam munsyaqqatan anil umudil fikri atau fakri lil muslimin. Tatkala mulai muncul tumbuh kelompok-kelompok sesat yang mereka menisbahkan kepada Islam dan mereka memecah dari tiang yang pokok bagi kaum muslimin, maka dhaharat alqabuhum asy-syar'iyyah al-mumayyizah li jama'atil muslimin. Karena itulah dibutuhkan, karena itulah mulai nampak juga penyebutan-penyebutan mereka yang syar'iyah yang membedakan antara jamaahnya kaum muslimin. Linafil firaq wal ahwa anhum, supaya untuk mengusir, untuk membedakan mana yang sesuai dengan manhaj Rasulullah, mana yang tidak. Untuk mengusir kelompok-kelompok yang sesat dan mengikuti hawa nafsu dari kaum muslimin. Jadi tujuannya kenapa kita katakan hizbi, kenapa kita katakan qadari, kita katakan mu'tazili, ini tujuannya bukan adalah semata-mata untuk memenuhi hasrat kita. Ini adalah untuk menjauhkan mereka dari kaum muslimin, supaya kaum muslimin selamat, supaya kaum muslimin shafi, suci, bersih, tidak tercampur dengan mereka. Makanya kita sebut mereka, kita jauhkan mereka, kita peringatkan manusia dari mereka, supaya mereka tidak merusak akidahnya kaum muslimin. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah semenjak awal kali dahulu. Kalau ini kita hancurkan, hancur agama ini. Semuanya kita rangkul, semua kita katakan sama, dan semua kita katakan sebagai kaum muslimin. Enggak tahu apa akidahnya, enggak tahu apa manhajnya, semuanya kita katakan sebagai kaum muslimin. Ini rusak. Jadi kita sebut mereka, kita buat lakop bagi mereka, kita buat penyebutan, kita gelari mereka, kita sebuti mereka, kita pisahkan mereka. Ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan kaum muslimin. Bukan berarti kita tidak mendakwai mereka, tetap mereka kita dakwai, tetap mereka kita sampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak harus kita rangkul bersama. Karena itu linafil firaq, harus diusir, memang harus diusir, harus dipisah antara yang sesuai dengan manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang tidak sesuai. Sawa'un makana minal asma'i thabitan lahum bi asli syar' al jamaah jamaatul muslimin al firqah an najiyah at-taifah al mansurah. Baik penamaan tadi, penamaan bagi para salafiyun tadi, nama-nama yang sudah tetap ada dalilnya semenjak disebut oleh Rasulullah seperti jamaah. Ini sudah ada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-firqah an-najiyah juga sudah ada penyebutannya sebagaimana dalam hadis. At-taifah al-mansurah juga sudah ada sebutannya. Au biwasitati iltizamihim bisunan amama ahlil bidah. Atau walaupun tidak ada dalilnya dari Rasulullah, tapi mereka itu disebut sesuai tuntutan mereka itu kuat di atas sunan, seperti fitnah khalqil Quran umpamanya. Maka orang yang mengikuti mazhab khalqul Quran disebut ahlul bidah, dan yang tetap maka disebut sebagai ahlus sunnah, sebagai orang yang benar dalam masalah Al-Quran. Walihada hasalar rabat lahum bisadril awal. Oleh karena itu masih ada sangkutannya, bukan istilah yang baru, bukan penamaan yang baru. Dikatakan salafi bukan penamaan yang baru. Ini masih ada rabat, masih ada kaitannya, masih ada ikatnya.
Faqila lahum as-salaf ahlul hadis, dikatakan salaf dinamai ahlul hadis karena mereka memang yang giat mempelajari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang siang dan malam menghabiskan umur mereka untuk menjaga dan mempelajari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah di zaman Rasulullah ada nama ahlul hadis? Ya tidak ada. Ahlul athar, dikatakan ahlul athar juga karena mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan athar. Ahlus sunnah juga tidak ada penyebutan nama ahlus sunnah, tapi dipakai, dan ini tidaklah mengapa karena ini hanya sesuai dengan penamaan dan sesuai dengan tuntutan. Wa hadhil alqab asy-syar'iyyah tukhalifu ayya laqabin kana li ayyi firqatin kanat, dan sebutan-sebutan tadi, sebutan salafi, sebutan athari, sebutan ahlul hadis, ahlus sunnah, ini berbeda dengan gelar-gelar yang lain, apa saja lain. Ada qadariyah nisbah ke apa? Enggak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'tazilah atau nama-nama apa saja, firqah apa saja di zaman sekarang ini lain dengan penamaan salaf. Oleh karena itu nama penyebutan salafi ini tidak sama dengan penyebutan kelompok-kelompok yang ada di zaman sekarang ini. Karena apa tadi bedanya? Disebutkan kalau penamaan salafi, athari, ahlul hadis, ahlul athar, semua itu masih ada kaitannya, semua itu ada robotnya, ada talinya langsung kepada Rasulullah dan para salaf. Adapun penamaan firqah-firqah sekarang, mana ada kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi amalan maupun dari sisi penamaan, tidak ada. Maka ini tadi mengenai fasal yang kedua, kapan istilah salafi, kapan istilah salaf ini mulai rame, yaitu tatkala adanya mulai ramenya perselisihan antar ideologi di dalam agama ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan fasal yang ketiga, tahdid az-zamani, yaitu kapan, secara pasnya kapan ada penamaan salaf ini di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, insyaallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.